Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini, yaitu Nila SPD CGP Angkatan 9, berasal dari SD Negeri Sukamulya Karaja, Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Diandari. Beliau ialah ibu kelas 2 dari SD Negeri Sukamulya Karaja. Nah, baik, kita mulai. Assalamualaikum Bu Luli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik ya Pak Heri. Ya. Alhamdulillah Ibu ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Ibu ya. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Iya Pak. Adapun Ibu, tujuan melakukan supervisi kelas ialah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar nantinya lebih siap dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran nantinya. Iya. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama sekali ialah berkaitan dengan tujuan. Kira-kira nih apa nih tujuan yang akan Ibu sampaikan di sini? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, saya ada 2 tujuan pembelajaran dengan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui atau mengenal berbagai macam bangun datar. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun suatu bangun datar. Oh begitu. Jadi ada beberapa tujuan ya Ibu ya. Iya. Nah, jadi area pengembangan yang akan Ibu capai ini apa ini Bu? Ya, jadi area pengembangan yang saya ingin capai kepada peserta didik yaitu di keterampilan dan pengetahuannya. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Area pengembangan yang akan Ibu capai itu ialah pada aspek kognitifnya, pengetahuan dan keterampilan. Oke Bu. Nah, ini saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya dalam kelas? Mungkin begini maksudnya Bu, dari strategi, medianya, metodenya gitu Bu. Baik Pak Heri, untuk strategi pembelajarannya yaitu berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid. Nah, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya. Oh begitu. Nah, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan muridnya Pak. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Dan untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan metode diskusi atau kerja kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oh begitu Bu ya. Jadi tadi Ibu merencanakan akan merancang pembelajaran yang Ibu sampaikan nanti itu di kelas itu mengenai pembelajaran berdifferensiasi, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian modelnya pembelajaran berbasis proyek, dan ada lagi yang lain-lainnya ya. Iya. Nah, lantas bagaimana Ibu dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan gitu? Untuk medianya sendiri, saya merencanakan akan menggunakan media gambar untuk menunjang materi pembelajarannya. Lalu saya menggunakan LKPD untuk murid, menggunakan laptop dan proyektor atau infocus Pak Eri. Oh begitu rencananya Bu ya. Nah baik Bu, kira-kira kapan ini Ibu akan melaksanakannya? Saya akan melaksanakan pembelajaran ini pada hari Jumat besok tanggal 15 Desember pada jam pertama Pak Eri. Oh begitu, baik Bu. Nah jadi insya Allah besok saya akan datang ke kelas Ibu ya untuk melakukan supervisi kelas, dan ini rencananya saya akan mencatat Ibu nanti apa-apa saja yang terjadi di dalam kelas selama Ibu mengajar. Iya gitu Pak. Ya. Oke Bu. Nah nanti Bu setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas Bu, kita nanti akan mengajarkan percakapan terakhir Bu, yaitu namanya percakapan pasca observasi. Iya. Gitu Bu ya. Oke, sebelum kita akhiri ini Bu, kira-kira ya Bu Ilya, kira-kira apa yang dapat Ibu ambil dari percakapan kita pada hari ini? Nah, percakapan ini memberikan manfaat pada saya, yaitu saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan nanti pada saat pembelajaran, lalu metode pembelajarannya.
Nah, jadi beberapa hal itu sudah dapat saya persiapkan dari sekarang untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas besok, Pak Eri. Oh begitu. Oke, baik Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu ya atas waktunya. Ibu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan Pak Observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan kegiatan supervisi kelas. Baik ya Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Iya Pak Eri, saya juga mengucapkan terima kasih. Oke. Demikian pemirsa percakapan observasi kami pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di percakapan pasca observasi bersama saya Heri Tunila, CGP Angkatan 9, berasal dari SD Negeri Sukamulya Balaja, Kabupaten Aceh Tamiang. Saya di sini tidak sendiri, saya masih ditemani oleh Ibu Yulian dari SPD. Beliau sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik, Pak Heri. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Ibu ya, yaitu menyangkut dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana jalannya proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik Pak Heri, mungkin ini untuk pertama kali bagi saya ya diobservasi oleh Pak Heri. Nah, alhamdulillah kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Mungkin tapi saya agak canggung lah sedikit. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Baik Ibu, bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik Pak Heri, mungkin untuk tahapannya pertama saya merancang pembelajaran, kemudian untuk area pengembangannya, area pengetahuan dan area keterampilan. Nah, untuk area pengetahuannya saya menjelaskan tentang pengertian dan memberikan berbagai macam contoh bangun datar kepada peserta didik. Lalu di area keterampilannya saya memberikan lembar kerja kepada peserta didik, yaitu di lembar kerja tersebut ada beberapa potongan bangun datar, lalu peserta didik tersebut menggunting dan menempelnya menjadi sebuah gambar yang sudah ditentukan di LKPD tersebut. Ya baik. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Ibu ya. Dan menurut Ibu sudah sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan tadi? Apakah berhasil Ibu lakukan di dalam kelas atau tidak? Nah, menurut saya pembelajarannya sudah berjalan dengan baik ya Pak Heri. Namun ya pasti sedikit banyaknya masih ada kekurangan. Oh baik, jadi sudah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai. Namun ya masih ada kekurangannya ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin apa kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas Ibu tadi? Baik Pak Heri, mungkin kekurangan atau kendala yang sering terjadi yaitu tentunya sering juga dialami oleh guru-guru lainnya Pak Heri ya. Yaitu masih ada beberapa murid yang tidak begitu antusias terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Maksudnya anak tersebut ada yang kurang aktif juga Pak Heri. Oh gitu. Baik, jadi ada beberapa yang tidak terlibat ya Bu ya. Artinya di sini kurang aktif. Mungkin maksudnya hanya mengandalkan teman saja ya Bu ya. Iya Pak Heri. Oke. Nah, kira-kira menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi gitu? Dan mengapa mereka kurang aktif? Mereka tidak mau terlibat dalam diskusi kelompok misalnya? Mungkin ya Pak Heri dalam pembagian kelompoknya yaitu dengan jumlah siswanya yang banyak. Terus di tiap kelompoknya saya juga akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori dan kinestetik, sehingga saya rasa anak akan merasa lebih nyaman Pak. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak-anak tersebut dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin saya juga melakukan pertanyaan kepada anak-anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas seperti itu mungkin maksudnya Pak Heri. Oh gitu, baik. Jadi rencana kedepannya Ibu tadi pada saat nanti proses pembelajaran nanti kedepannya Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka Bu ya. Misalkan tadi yang dikatakan tadi dari gaya belajar mereka, ada yang anak misalnya gaya belajarnya visual, auditori dan kinestetik. Seperti itu ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan bisa terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin Bu ya. Saya tunggu nanti nih cerita dari Ibu apakah bisa direalisasikan atau tidak. Oke, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin ya Pak Heri untuk waktu tepatnya saya belum bisa pastikan.
Mungkin saya harap pun secepatnya saya akan melakukan perubahan tersebut. Oke, berarti akan dilakukan secepatnya ya. Iya. Mungkin nanti entah di awal semester genap Iya. ya. Soalnya ini kan kita sudah di minggu-minggu terakhir Iya, betul. semester ganjil. Iya, Oke. betul. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak atas jawabannya Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi dapat berjalan dengan baik dan bisa dapat dilaksanakan dengan sebagai mestinya kepada anak-anak kita ya Bu ya. Iya, amin, Pak. Oke, baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu Ibu yang telah bersudi kiranya untuk kita dapat melakukan percakapan pasca observasi kelas ini. Iya Pak Heri, saya juga ucapkan terima kasih. Oke. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik kita sudah selesai, yaitu dimulai dari tahapan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, dan percakapan pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu dan kepada hadirin sekalian. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.